banyak. Nah ini kan kebayang nggak ada ketakutan ini aman nggak jembatan? Tiba-tiba harus dimasukin misalkan sampai 400 saya tahun. mikirnya driver truknya berarti harus semacam kayak stuntman gitu dong Bang. Karena kan kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu. Ini kan masih uji lagi gitu. Gimana ya Pak? Nah caranya gimana supaya kita aman, nyaman gitu ya? Halo Sobat Bina Marga, ketemu lagi di Bincang Jalan dan Jembatan. Ini adalah persembahan dari Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR bersama saya Rahma Hayuningdiah. Dan sudah bersama kita Kepala Balai Jembatan Bapak Panji Krisnawardana. Damang Pak Panji. Alhamdulillah. Ini kan kita lagi-lagi akan ngomongin soal jembatan karena menarik. Saya yakin pasti hampir semua Sobat Bina Marga pernah menjadikan jembatan sebagai tempat janjian, ya kan? Patokan pokoknya, janjian di jembatan ya. Ini saking istimewa jembatan. Soalnya kadang-kadang kalau kita pergi kemana, ingetnya jembatan gitu. Palembang inget Ampera, Batam inget Barelang, Bandung inget Pasopati gitu kan. Nah, ternyata serba-serbi soal jembatan ini menarik Sobat Bina Marga. Sekarang kita akan membahas soal uji layak fungsi jembatan. Ini penting karena ternyata jembatan itu super duper ribet dan banyak banget yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, untuk uji layak fungsi jembatan ini pengertiannya sebetulnya apa Pak Panji? Apakah hanya dilakukan pas awal aja jembatan mau dioperasikan atau gimana? Iya. Jadi uji layak fungsi struktur jembatan itu sebetulnya adalah untuk memastikan bahwa jembatan tersebut bisa digunakan oleh pengguna dalam kondisi aman. Artinya bahwa kinerja jembatan dalam kondisi sehat, fit, dan siap untuk bisa digunakan. Intinya demikian. Hanya saja prosesnya itu tadi ribet memang. Kita harus cek desainnya, evaluasi desainnya, terus kita harus persiapkan ujinya. Setelah itu uji kita bandingkan hasil ujinya dengan desain, baru kita modelkan ulang lagi sampai nanti yakin bahwa ini sudah siap layak fungsi. Kurang lebih begitu untuk maksudnya kita harapkan sih sejauh ini jembatan ini harus berkinerja baik lah ya, karena memang didukung oleh KKJTJ dari proses desain maupun pelaksanaan dan operasionalnya. Jadi berarti sebenarnya nggak pas mau dimulai pengoperasian aja, itu bisa juga dilakukan memang di saat-saat dibutuhkan gitu ya Pak Panji ya? Ya, jadi uji layak fungsi sesuai dengan Permen 10 tahun 2022. Yang pertama adalah jembatan setelah selesai jadi mau digunakan. Kita uji, baru lewat. Jadi kalau mau lewat sana tunggu dulu, nggak boleh lewat. Nah nanti kalau kedua jembatan yang akan dan telah direhabilitasi, biasanya jembatan yang telah direhabilitasi ini kan pasti ada yang diganti-ganti nih partnya gitu. Kalau mobil tuh wah segala macam lah, ada turun mesin apa segala macam. Begitu jembatan ada ganti bearingnya, ganti hangernya gitu ya, ganti lantainya. Nah ini sudah ganti yang elemen utama kan harus dipastikan nih sesuai nggak atau aman tidak gitu, kinerjanya terpenuhi atau tidak. Maka dicek lagi, dikasih beban, dibandingkan, evaluasi, dan nanti yakinkan bahwa hasilnya ini memenuhi syarat, kurang lebih seperti itu. Baru kalau udah approve semuanya, baru bisa digunakan. Oke. Nah, ketika proses uji layak ini yang diukur tuh apa ya Pak? Ya, jadi yang untuk memastikan bahwa jembatan ini layak atau kinerjanya terpenuhi, yang pertama kita harus cek lendutannya. Lendutan tuh? Kayak melendut, turunan. Kan karena jembatan nggak mungkin dibikin bener-bener statis. Wah, nggak mungkin. Kalau dibikin kaku mahal dan berat. Dan berat. Jadi sesuai desain aja. Nah, nanti kita ukur, ada batasannya gitu, supaya orang ini kita lewat jembatan tuh nyaman, aman gitu, ngerasa ada feel aman. Getarannya kecil kok aman. Gitu. Itu harus kita jaga juga, dan itu ada kriteria namanya L panjang bentang dibagi dengan 1000. Oh, ada rumusnya. Ada rumusnya. Iya. Gitu. Nanti pada saat dibebani 100% nggak boleh lebih dari lendutan itu. Kalau masih kecil daripada itu aman. Gitu ya, lendutannya masih. Lendutan itu endut-endutan gitu. Kalau misalnya ukurannya kalau terlalu endut-endutan itu belum aman. Iya, belum aman. Belum aman.
Jadi kalau kita bebani, wah sampai turun, wah itu takut. Iya, Jadi iya, iya. ada pengguna pun akan takut. Mm-mm. Kita batasin secara desain dan kita uji betul nggak waktu desain ini batasnya L per 1000. Oke, kalau udah sesuai. Oke, bisa dilewati. itu yang pertama landutan. Ya, landutan. Terus apa lagi Pak? Nah, tapi nggak nanya tadi, kenapa kalau pejalan kaki kalau nggak ada yang jalan di situ gimana? Oh iya juga ya. Iya Sama juga. nggak? Cuman mobil aja kan saya nggak lewat, kenapa harus ketat per 1000? Iya, 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 iya. Nah, kalau nggak ada orang lewat, pejalan kaki batasannya dikurangi jadi L per 800. Oh, gitu. ada rumusnya lagi. Ada rumusnya Saya jelek lagi po matematikanya. Makanya nggak cocok nih ya kayaknya kalau disuruh beginian. Oke, ternyata cukup rumit ya Pak ya. Itu baru lendutan. Baru lendutan. Terus ini apa lagi, pastikan lendutan ini aman, oke. Yang kedua adalah vibrasinya, getarannya. Kalau tadi lendut ya, naik turun. Kalau vibrasi itu kekakuannya, nilai kekakuan tertentu getarannya. Nah, itu didesain jangan kurang kaku juga, karena getarannya kalau terlalu berlebih, apalagi ada masalah angin gitu ya, masalah kendaraan traffic yang membawa beban dinamis, itu juga ada nilai tertentu untuk bisa kita pastikan bahwa jembatan itu ada kaitan dengan lendutan tadi, harus sinkron lah ibaratnya. Lendutan dengan getaran gasi itu dicek dua-duanya, jangan sampai ada hal yang berbeda. Iya. Gitu. Berikutnya selain lendutan itu tegangan di baja atau strukturnya baja misalkan ya, ada kita pasang sensor di situ. Nanti jangan sampai bajanya ini kan kalau baja itu ditarik melebihi izinnya akan putus. Kayak kalau karet kan jadi begini kan nggak putus-putus. Tapi kalau kayak apa yang batang yang kayak getas gitu kali ya, gitu, ya. Lidi lah. Kalau kita kuat kan bisa aja putus gitu kan. Nah, itu ada nilai izinnya, jangan sampai baja ini melebihi gaya tertentu dan diizinkan dengan beban yang diberikan maksimum, jangan sampai menyebabkan tegangan melebihi atau gaya melebihi tegangannya melebihi dari izin. Nah, kita cek pasang sensor, oh ternyata masih di bawah izin, aman gitu. Terus berikutnya juga kita cek masalah pilar atau pilonnya, jangan sampai pas diuji beban miring gitu kan. Nah, itu kita cek kontrol juga titik-titik tertentu. Kalau semua kita cek pastikan lendutan aman, vibrasi oke, sesuai, geometri dan tadi tegangan. Begitupun perubahan geometri pilar aman, nah berarti ini udah siap untuk di-live fungsikan. Saya ngebayangin berarti prosesnya nggak bisa sebentar ya Pak ya? Ya. Biasanya prosesnya gimana ya Pak? Itu kalau sesuai dengan SOP, kan untuk mempermudah semua proses itu ada SOP. Sesuai SOP kita ini adalah sekitar 17 hari kerja. 17 hari kerja, itu mulai dari persiapan alat-alat, dipasang seminggu biasanya. Lalu setelah itu uji bebannya nggak lama. Kalau proses uji beban itu hanya kosong, lalu nyimpan truk di atas jembatan sampai bertahap ya. Bebannya 25%, maju lagi 50%. Jadi truk 70%. Bawa beban secara bertahap, ditambah terus bebannya. Iya. Truknya biasanya kalau bentangan panjang itu bisa puluhan gitu ya. Ada sampai 60 truk di atas jembatan. Kalau jembatannya pendek ya kecil aja sih, tapi semakin banyak. Nah, ini kan kebayang nggak ada ketakutan, ini aman nggak jembatan? Tiba-tiba harus dimasukin misalkan sampai 400 saya tahun. Mikirnya driver truknya berarti harus semacam kayak stuntman gitu dong Pak. Karena kan kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu. Ini kan masih uji lagi gitu. Gimana ya Pak? Nah, caranya gimana supaya kita aman, nyaman gitu ya? Itu bertahap. Jadi bebannya 25 dulu, cek. Kontrol, oh aman. Tambah lagi 25%. Deg-degan gak sih Pak? Aman gitu ya. 75% aman. Oh tidak aman. Tapi kontrolnya sendiri kita ada. Jangan sampai kita lolos dari nilai keamanan tertentu. Makanya kita kasih beban itu 70% saja. Dari desain 100, tapi kita cukup dikasih 70% supaya ada nilai keamanan tertentu kalau ada apa-apa. Tapi 70% ini sudah merepresentatifkan untuk yang 100% dengan desain tertentu ya. Iya. Karena ya betul sih. Kalau untuk ininya Pak, kalau untuk alat yang digunakan, itu apa aja Pak? Nah,
Kan tadi yang pertama apa? Lendutan ya. Iya. Itu namanya LVDT atau ada laser juga, kayak laser distant. Kayak ukur jarak kan laser juga ada. Oke. Jadi di bawah jembatan itu dipasang namanya LVDT. Tapi kalau di bawahnya air, maka kita pasang rambu-rambu. Nanti rambu-rambu tersebut akan dibaca oleh robotik, RTS namanya. Jadi ada sensor-sensor dipasang, mana sih yang mau kita ukur, ini. Ketelitiannya luar biasa, 0,01. Presisi banget ya. Ya. Sangat presisi. Karena yang kita ukur itu mili. Iya. Bahkan dari mili pun masih koma. Gitu. Nah kita cek sekian mili, karena lendutan jembatan tuh nggak besar kalau yang bentang pendek. Ya. Tapi kalau yang suspension atau cable stay itu bisa 20, 30, bahkan lebih inilah. Tapi kalau yang kecil ini harus alatnya yang memang presisi tinggi dan tingkat ketelitian tinggi. Nah, ada lendutan tadi pakai LVDT atau laser total robotic total station. Terus ada lagi vibrasi ya tadi Damis, namanya vibrating accelerometer. Alat mengukur vibrasi ya. Nanti kita pasang alatnya kecil sih, sebesar handphone lah, simpan di atas jembatan, pasang wireless system, jadi kita ngukurnya bisa dari luar jembatan. Kalau yang takut di atas jembatan, nanti kita baca data lewat truk, nanti kebaca. Lendutannya berapa, vibrasinya berapa, kemiringan tiltnya, alatnya tilt meter kalau kemiringan gitu ya. Kalau visual nanti ada drone juga bisa kita manfaatkan hal tersebut. Dan yang tegangan tadi yang saya cerita itu pakai namanya vibrating wire strain gauge atau foil gauge juga bisa. Jadi seperti sensor kayak sebesar korek api yang kalau panjangnya 5 cm sampai ada yang 10 cm dipasang di atas di bajanya itu. Nanti akan kebaca berapa sih meregangnya, memanjangnya. Gitu. Nanti dibaca dari komputer pada saat beban sekian berapa lendutan, berapa vibrasinya atau berapa tegangannya, berapa kemiringannya, geometrinya seperti itu, kebaca aman. Nah, setelah itu baru tambah lagi beban, terus sampai beban yang direncanakan. Setelah selesai full beban, cek dengan desain aman. Oke, kalau aman diamkan dulu sebentar, takutnya ada perubahan. Kalau udah sangat stabil, baru truk ini keluar satu persatu juga. Nah, setelah itu tuntas untuk proses uji layak fungsi. Biasanya 2 hari sampai maksimum 3 hari lapangan. Nah, yang paling lamanya mengolah datanya tadi. Oh iya. Data vibrasi itu dirubah menjadi frekuensi, lendutan kita cek dengan model, perilakunya secara keseluruhan. Nanti sampai ditampilkan bahwa batas lendutan, perilaku vibrasinya, tegangannya, geometri tidak berubah, berarti itu aman. Kurang lebih seperti itu. Sampai nanti kita cek juga masalah pelaksanaannya dulu, mutu betonnya kita ingin ada datanya lah. Terus fondasinya dulu seperti apa, ada nama uji fondasi juga ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan semua elemen ini aman. Kalau nih misalnya Pak Panji, ternyata ada satu jembatan yang tidak lolos uji layak fungsi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Untuk jembatan pasti sebelum dilewati itu harus pastikan layak fungsi tadi kan prinsipnya supaya menjaga aman. Apabila ada jembatan kita uji itu bermasalah dalam hal misalkan tidak terpenuhi, maka ini harus ada evaluasi dulu dari pihak konsultan perencana, kontraktor ya semua terkait waktu pembangunan, mengevaluasi kenapa ada perbedaan desain dengan hasil uji dan yang terpasang. Nah, nanti kita cek kalau ada yang kurang misalkan, ya kita perkuat. Bisa dengan carbon fiber, bisa yang retak diinjeksi dulu gitu ya. Bisa nanti nambah kabel penopang gitu. Bisa dari baja atau stressing kayak cable stay di Bandung gitu kan. Itu nambah kabel-kabel seperti itu tapi di samping jembatan atau di bawah jembatan. Itu bisa, tapi itu adalah penanganan perkuatan ya, perbaikan dan perkuatan apabila hasil uji ini tidak terpenuhi. Atau kondisi terakhir itu ada pembatasan beban, boleh dilewati sambil ini diperbaiki dan lain-lain, tapi bebannya harus dibatasi. Sampai nanti betul-betul setelah diperkuat dan diuji lagi,
itu aman baru bisa 100%. Oke. Berarti pihak yang harus dilibatkan juga ada banyak ya Pak ya? Setiap kita melakukan uji laik itu. Ada siapa saja Pak yang dilibatkan? Pihak mana saja? Nah, yang terkait dengan uji beban itu barang tentu pemiliknya ya, pemilik jembatan, pengelola, kontraktor harus hadir. Yang ngebangun juga ini jangan mau ini enaknya aja, harus lihat juga panas-panasan dengan kita. Enggak, intinya sih harus hadir. Perjuangan, bener Pak. Perjuangan memastikan jembatan aman. Dan kontraktor pasti bangga juga kalau jembatan bagus kan. Menunggu-nunggu gitu kan. Konsultan perencana juga hadir, lalu construction engineering services yang tahapan metode ini jangan sampai salah tadi yang presisi yang masalah lengkung itu CES itu yang otaknya itu di konsultan itu. Lalu konsultan yang ngawasi juga konsultan uji beban. Nah ini jadi ada khusus namanya konsultan uji beban. Dia punya alatnya, punya tenaganya yang spesifik. Sensornya, alatnya ini harus kita uji kalibrasi jangan sampai alatnya yang abal-abal. Nah ini juga tanggung jawab kita untuk memastikan itu. Dan anggota KKJTJ termasuk Balai Jembatan juga hadir di sana untuk selama proses pelaksanaan untuk uji layak fungsi jembatan. Permasalahan yang paling umum atau sering ditemukan apa Pak? Nah, permasalahan yang sering kita lewati yang pertama sih yang memang karena sensor ya, sensor ini sangat sensitif. Ada kegeser ataupun kena hentakan gitu. Karena sensor ini sangat elemen komponen kecil dan sangat sensitif, itu rentan terhadap adanya gangguan. Bisa hujan, ya, bisa angin gitu ya, bisa yang nakal tiba-tiba nggak boleh lewat, motor lewat. Bandel. Kabelnya putus. Aduh. Kalau hujan, beban kita ukur kan, beban nggak boleh sembarangan. Rata-rata itu 20-30 ton. Yang datang misalnya 40 ton, itu kita tolak. Atau bahkan yang datang lebih rendah juga kita tolak. Harus betul-betul sesuai dengan bebannya dan ditimbang. Nah ini kadang-kadang di lapangan nih nyari timbangan untuk truk di mana gitu. Ini serius apa bercanda sih Pak? Serius. Oh serius? Ya akhirnya harus dimobilisasi kadang-kadang dari Jakarta. Oh. Timbangan khusus. Iya. Tapi jangan diibaratkan timbangan kecil. Kita kayak timbangan kita kayak di Posyandu gitu enggak ya? Ini timbangan khusus truk bisa menghitung beban itu sampai 30 tonan, 20 ton untuk satu roda. Gitu ya. Biasa sih maksimum yang kita butuhkan tuh di 10 ton gitu ya. Itu maksimum karena satu ban itu 10 ton. Itu kita salah satu alat yang wajib juga dibawa ke lapangan. Saya tuh dari tadi ngedengerin Pak Panji ya, memperlakukan jembatan itu kayak ke anak gitu, kayak disayang, diperhatiin, detil gitu. Pasti ada momen penuh emosional Pak Panji ketika ada satu jembatan dengan hasil perjuangan yang luar biasa akhirnya jadi dan benar-benar manfaatnya luar biasa untuk masyarakat. Ada cerita soal itu nggak Pak Panji? Untuk jembatan ya memang kan yang utamanya nih masyarakat bisa memanfaatkan dan punya rasa aman. Barang tentu yang banyak yang berkaitan dengan saya saat ini adalah bagaimana uji layak fungsi ini berkenan langsung dengan penggunaan oleh masyarakat. Bisa dibayangkan pada saat jembatan ya ditunggu-tunggu nih Mbak ya. Misalnya masyarakat sudah lama, misalkan ada kemacetan yang luar biasa di ruas tersebut. Ini salah satunya di Medan ya, jembatan Wampu itu sudah lama dan hanya satu jembatan di situ dan itu pun sudah ada hal yang perlu rutin perbaikan dan sering terjadi kemacetan luar biasa. Ini karena saking lamanya gitu ya jembatan ini baru bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi pas saat uji beban tuh betul masyarakat ini kayak senang gitu, euforia. Wah, jembatan kita jadi, walaupun lagi nguji jembatan tapi udah viral tuh jembatan itu. Masyarakat tuh seperti ada rasa syukur ya. Kadang-kadang baru saya selesai nih dengan tim semua dari uji jembatan, besoknya tuh semua masyarakat ataupun dari Pemda itu hadir di sana. Seperti mengucapkan rasa syukur bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan ini adalah
akses yang memang sangat ditunggu-tunggu. Karena jembatan satu juga yang ikonik itu di daerah tersebut, di Sabat namanya. Itu jembatan lengkung dan memang indah sekali dibanding dengan sekitarnya gitu ya untuk jembatannya. Nah, jadi dari situ akhirnya setelah kita ini tunggu uji dan mereka nanya antusias, ini harus ini gimana? Setelah itu kapan dipakai? Karena saking banyak yang ingin tahu, saya sampai di kolong jembatan aja monitoring jembatan, ngumpet. Tapi saya tahu perasaan mereka seperti apa untuk memanfaatkan itu semua. Ya, akhirnya dengan profesor saat itu, gimana Pak Prof? Kita tuntaskan malam ini. Kita tuntaskan malam ini semua. Yakinkan alat jalan semua dan kita tunggu sampai tengah malam. Akhirnya besoknya jembatan tersebut sudah mau dekat Lebaran kan, waktu itu tinggal beberapa hari lagi, ya bahwa ini hasil ujinya sudah memenuhi persyaratan. Akhirnya waktu itu kepala balainya langsung seperti namanya itu fungsional. Jadi memfungsionalkan jembatan walaupun belum keluar sertifikasi atau persetujuan layak fungsinya, difungsionalkan. Akhirnya ya saat itu masyarakat berbondong-bondong itu. Jembatan lama itu seperti udah nggak dilirik lagi nih, jembatan yang baru aja dilewat foto-foto, bahkan macet gitu. Nah dari situ saya lihat begitu bernilainya sebuah jembatan untuk masyarakat. Jadi saya sendiri melihat bersyukur kebetulan saya masih di sini dan saya bisa mengoptimalkan dan membantu dan memberikan rasa aman bagi pengguna, bagi pemilik juga bahwa ini jembatan ini sudah diuji dan aman, dan kita yakinkan pada semua yang terkait ini bahwa ini jembatan sudah memenuhi kriteria kelayakan sehingga jembatan memenuhi kinerjanya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Rasanya terbayar semua perjuangan, pusing-pusingnya, lamanya itu begitu ya. Terbayar lunas saat yang melihat. Lucu yang nanya tentang jembatan tuh sampai anak kecil SD juga nanya-nanya gitu karena unik memang jembatan itu ya. Dan kadang-kadang di suatu daerah saya pernah lewat, jembatan itu sering macet di sore hari karena nunggu sunset gitu di atas jembatan. Jadi yang jualan dan lain sebagainya. Jadi Jadi atraksi wisata ya. Atraksi wisata jadi tujuan wisata. Tadi kata Mbak Rahma bahwa jembatan menjadi satu tempat janjian untuk ketemu. Ya memang itu tepat saya pikir, jembatan jadi untuk tempat ketemu. Tapi jangan lama-lama karena mengganggu traffic. Iya betul. Apalagi saya berjam-jam di situ sambil makan cilok gitu ya Pak ya. Jangan dong. Aduh, terima kasih banyak Pak Panji atas segala perjuangannya, terutama Pak Panji dan tim, karena jembatan tidak hanya menghubungkan jalan atau akses saja, tapi bisa menyambung kehidupan masyarakat, luar biasa. Terima kasih Pak Panji. Nah, demikian bincang kita kali ini Sobat Bina Marga. Jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, kemudian juga like dan share program ini untuk pantau-pantau update tentang pembangunan jalan atau jembatan. Jangan lupa follow sosmed kita di @pupr_Bina Marga. Saya Rahma Hayuningdia pamit. Sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.